Hai kawan-kawan, kalian pernah nggak sih melakukan suatu perjalanan yang sudah kalian lakukan tapi rasanya kalian ingin melakukannya sekali lagi gitu? Nah, di video kali ini aku ingin menceritakan gunung-gunung yang sudah pernah aku daki tapi aku ingin kembali lagi. Alasan aku ingin kembali mendaki gunung-gunung berikut ini adalah karena satu, faktor perjalanan yang aku merasa belum tuntas aku lakukan. Yang kedua, karena pendakian gunung sebelumnya itu aku merasa ada terhalang faktor cuaca, yaitu kabut. Nah, teman-teman kalau pendaki itu tahu sendiri kalau misalnya terhalang kabut itu kita cuma bisa dapat tembok. Nah, bagi aku itu termasuk salah satu hal yang belum tuntas. Tapi sebelum itu, yuk kita minum kopi dulu. Yang pertama, Gunung Prau. Alasan pertama yang membuat aku ingin daki lagi ke Gunung Prau itu adalah yang pertama, pemandangannya itu sangat bagus dan nggak cukup sekali ya menurut aku pendakiannya. Lalu kemarin pas kami ke Gunung Prau itu cuacanya lagi kurang bagus gitu, jadi gunungnya ketutup kabut. Jadi pas kita naik ke Gunung Prau ya pemandangannya kelihatan sih. Jadi kemarin itu kami naik 3 hari 2 malam melalui jalur Via Wates. Nah, sepanjang perjalanan itu kabut semua, terus pas sampai di atas juga kabut. Kami itu baru nampak view legendaris yang seperti ini. Jadi kami naik 3 hari 2 malam. Nah, view yang seperti tadi itu baru kami bisa lihat itu hari kedua pada pagi harinya. Terus sampai malam itu kabut semua. Besoknya ketika kami mau pulang itu juga kabut semua. Nah, menurut aku masih kurang menikmati pendakian aku yang kemarin. Memang sih kita harus menikmati semuanya ya. Cuman kemarin itu aku masih kurang menikmati lah. Jadi aku sangat pengen balik lagi ke Gunung Prau. Nah, maka dari itu aku belum upload video Gunung Prau. Salah satu alasannya karena itu, karena terlalu banyak kabut dan footage-nya itu menurut aku kurang menarik ketika diedit. Jadi kemarin pendakian terakhir ke Gunung Prau aku itu, kami naik bawa logistik lengkap, makanan semua lengkap, minuman semua lengkap. Tapi sayangnya kami nggak bawa tabung gas. Jadi terpaksa 3 di antara rombongan kami itu turun lagi, ngambil tabung gas, beli tabung gas di warung, lalu naik lagi. Tapi untungnya jalur pendakian Gunung Prau via Wates itu kemarin relatif mudah, jadi itu bukanlah masalah yang begitu sulit. Nah, jalur pendakian di Gunung Prau ini sendiri terdiri dari 5 jalur pendakian yang dibuka untuk umum. Jalur pendakiannya itu ada jalur via Wates, ada jalur via Patak Banteng, ada jalur via Dieng, ada jalur via Kali Lembu, lalu ada jalur via Dwarawati. Jadi di pendakian Gunung Prau selanjutnya mungkin aku mau coba via Patak Banteng. Selain karena aku sudah pernah lewat jalur Wates, infonya jalur Patak Banteng ini jalurnya juga relatif lebih singkat daripada jalur melalui Wates. Jalur melalui Wates itu kemarin kami mendaki dari pos registrasi sampai ke tempat camping site itu sekitar 4 jam. Nah, info dari teman-teman yang sudah mendaki via Patak Banteng itu dari pos registrasi sampai ke puncak Prau itu sekitar 2,5 jam aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan aku ingin daki Gunung Prau lagi? Kalau bisa sih akhir tahun ini ya, cuman sekarang ini kan kondisinya lagi COVID lagi kenceng ya. Jadi kalau nggak akhir tahun ini, kita lihat tahun depan, mungkin 2022 kali ya. Gunung Prau, let's go! Gunung berikutnya adalah Gunung Sumbing. Nah, pada pendakian Gunung Sumbing sebelumnya itu kami naik melalui jalur via Kali Angkrik di Desa Butuh. Desa Butuh itu sendiri terkenal dengan sebutan Nepal Van Java. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan Gunung Sumbing, ini aku ada kasih link. Ini link pendakian Gunung Sumbing aku sebelumnya. Salah satu alasan kenapa aku pengen balik lagi ke Gunung Sumbing, karena Gunung Sumbing itu sangatlah bagus. Terus Gunung Sumbing itu juga terdapat banyak jalur pendakian. Nah, pada pendakian sebelumnya yang ada di link berikut ini, itu kami mendaki melalui jalur Kali Angkrik. Nah, jadi jalur Kali Angkrik itu dia menghadap ke bagian selatan. Kalau menghadap ke bagian selatan itu dari Gunung Sumbing itu bakal terlihat Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan pegunungan-pegunungan lainnya. Terus juga kemarin pas aku naik lewat jalur Kali Angkrik itu, kami sampai ke puncaknya kan ke Puncak Sejati. Nah, aku juga penasaran Puncak Rajawali itu seperti apa, karena adik-adik aku juga udah pernah naik ke Puncak Rajawali. Terus di Gunung Sumbing aku juga penasaran nih. Kemarin aku baru tahu di Gunung Sumbing itu ada yang namanya Segorowedi. Nah, Segorowedi itu adalah area di lembah Gunung Sumbing yang sudah ditemui sabana. Dan infonya sih kita bisa ngecamp di bawah gitu. Terus kemarin pas aku lihat dari puncak ke arah Segorowedinya, wah itu pemandangannya menurut aku sangat bagus ya. Tapi aku nggak tahu itu anginnya kencang apa enggak. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah coba ngecamp di Segorowedi, coba
share ya pengalaman kalian di bawah. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira kalau ngecamp di Segoro Wedi itu pengalamannya seperti apa. Di pendakian berikutnya, aku pengen coba naik ke Gunung Sumbing itu melalui jalur utara. Karena di jalur utara itu pemandangannya beda lagi. Kalau di jalur selatan menghadap ke Merbabu Merapi, kalau di jalur utara itu bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro. Kan Gunung Sindoro Sumbing ini kan bersebelahan nih. Nah, aku penasaran sih gimana sih kelihatan Sindoro itu dari Sumbing gitu. Jadi jalur pendakian yang menghadap ke Gunung Sindoro itu ada via Kledung, ada via Garung, dan ada via kalau nggak salah namanya Bowongso ya. Kalau Banaran itu yang sebelah timur kalau nggak salah. Nah mungkin aku mau coba antara via Garung atau enggak via Kledung. Siapa tahu tahun ini aku kesampaian untuk mendaki Gunung Sumbing. Aku pengen coba juga sekaligus mampir ke Gunung Sindoro. Soalnya aku udah pernah Gunung Slamet, aku udah pernah Gunung Sumbing. Nah saatnya menuntaskan triple summit Jawa Tengah, Sindoro, Sumbing, Slamet. Bisa ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa lah. Yang ketiga, atap Jawa Barat, atap negeri Pasundan, Gunung Ciremai. Nah, pada pendakian Gunung Ciremai sebelumnya, kami naik Gunung Ciremai itu melalui jalur Palutungan. Di Gunung Ciremai ini sendiri ada beberapa jalur terkenal yang dibuka untuk umum. Jalur Palutungan itu dari sisi selatan, jalur Apu itu dari sisi barat, jalur Linggarjati dan Linggarsana itu dari sisi timur. Nah, alasan kenapa aku pengen balik lagi ke Gunung Ciremai, karena kemarin itu kami naik lewat jalur Palutungan. Pendakian kemarin kami itu, aku bisa bilang pendakiannya lumayan fun. Cuman kemarin kami itu mau summit attack, mau ngejar sunrise di puncaknya itu, kami bangunnya itu kesiangan. Jadi seharusnya itu puncaknya itu sekitar 3 jam dari pos terakhir sebelum puncak. Kami itu puncaknya sekitar jam 4, jadi kami dapat sunrise-nya itu di jalur. Nah, kalau misalnya aku ada kesempatan lagi nih untuk naik ke Gunung Ciremai, aku mau coba naik Gunung Ciremai itu melalui jalur Apui atau enggak Linggarjati Linggarsana. Jalur Apui itu jalur yang paling pendek di Gunung Ciremai, tapi kayaknya aku mau coba jalur Linggarjati deh. Kalau kita ngambil jalur Linggarjati itu start trekkingnya dari ketinggian sekitar 600 mdpl, kita menanjak sampai ketinggian 3000, jadi elevasinya itu lumayan sekitar 2 kiloan. Nah, jalur Linggarjati ini terkenal sebagai jalur yang paling panjang di Ciremai. Karena jalur paling panjang itu jalur yang paling menantang. Nah, kalau misalnya aku mau balik lagi ke Gunung Ciremai, aku pastikan perjalanan itu harus menantang, tapi ingat safety number one. Nah, Gunung Ciremai ini adalah satu gunung yang aktif. Nah, di kawahnya itu kan ada terjadi letusan tuh. Nah, di badan Gunung Ciremai ini sendiri juga pernah terjadi letusan, dan bekas letusannya itu sekarang namanya Goa Walet. Kemarin kami belum gitu sempat untuk explore Goa Walet karena kami bangunnya itu kesiangan, dan ketika kami sampai puncak itu udah siang. Kami mau turun itu udah kepanasan, jadi kami udah nggak singgah lagi ke Goa Walet. Jadi kami nggak bisa lihat-lihat, kami nggak bisa explore, kami langsung turun, langsung pulang. Perjalanannya ya lumayan buru-buru lah kemarin. Next pendakian, aku pengen banget untuk dapat golden moment sunrise di puncak Ciremai. Karena menurut aku golden moment di atas puncak-puncak setiap gunung itu memiliki kesan yang berbeda-beda. Nah, aku juga pengen merasakan dong gimana sih melihat golden moment sunrise itu di puncak atap tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai. Nah teman-teman, sekian video. Semoga kalian terhibur dengan video saya. Nah teman-teman, sekian video saya untuk gunung-gunung yang ingin saya daki kembali. Mungkin kiranya teman-teman merasa terhibur dengan video aku. Bolehlah teman-teman, tolonglah klik tombol subscribe di bawah tuh, tolong komen juga di bawah, dan kalau misalnya teman-teman berkenan, boleh share di sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya. Bye!